Bu Salwa, selamat siang. Siang Bu Auli. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih Bu. Alhamdulillah. Kita ngobrol mungkin 5-10 menit kali ya Bu? Boleh. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan Ibu atau Ibu obrolin pada siang hari ini? Saya mau bercerita Bu Auli. Jadi hari ini tuh saya mengajar di kelas 11-2. Saya mengajar bahasa Indonesia, babnya itu teks argumentasi. Di dalam materi teks argumentasi itu, khususnya kami itu lagi membahas kalimat opini dan kalimat fakta. Lalu sepanjang pembelajaran, anak-anak cukup antusias. Hanya saja ada satu siswa bernama Raida. Anak ini mengalami kesulitan dalam membedakan kalimat fakta dan kalimat opini, Bu Auli. Jadi hari ini saya mau menceritakan mengenai anak saya bernama Raida itu. Oke, baik. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan Ibu dari sesi kita siang hari ini? Saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk Raida, Bu. Oke, baik. Kalau menurut Bu Salwa ya, sebagai guru kelasnya, yang Bu Salwa lihat nih dari Raida, apa sih yang dimiliki Raida dari sisi kelebihannya maupun dari sisi kekurangan dari Raida ini di dalam kesehariannya gitu? Kalau kelebihan Raida itu anaknya ramah gitu. Terus daya ingat menghafalnya itu cukup baik. Cuman memang menganalisisnya ini, membedakan kalimat fakta dan kalimat opini ini butuh butuh pendalaman yang tersendiri gitu. Jadi memang itu menjadi sebuah kesulitan bagi saya hari ini, Bu. Seperti itu. Baik, jadi berarti si Raida ini dia sebenarnya bisa, cuman dia hanya lambat memahami ya, sehingga dia ketinggalan nih dari teman-temannya yang lain gitu. Betul. Nah, kalau misalkan menurut Bu Salwa nih, kalau misalkan kita kaitin dari angka 1 sampai 10 ya, Bu, dalam pembelajarannya si Raida ini, itu kira-kira di angka berapa si Raida ini bisa mengikuti atau tidak tertinggal dengan teman-temannya yang lain? Untuk 1 sampai 10 ya, Bu ya. Dalam materi teks argumentasi membandingkan kalimat opini dan kalimat fakta ada di angka 6. Kenapa tuh, Bu? Kenapa? Karena memang kalau dari pengertiannya Raida sudah paham. Dari cirinya pun menuju paham gitu. Cuma memang kesulitannya ada di membedakannya itu aja gitu kan. Ciri-cirinya dia mengerti, oh ciri kalimat fakta ada datanya, kalimat opini itu ada kata harapan dan sarannya itu. Tapi ketika mengerjakan soal, Raida masih kesulitan. Seperti itu, Bu. Jadi saya memberikan angka 6 untuk Raida. Oke, berarti tadi Raida kisaran di angka 6 lah ya, Bu ya. Berarti kan itu ya cukup jauh ketertinggalannya ya dengan teman-temannya. Nah, menurut Bu Salwa nih, setelah dilihat dari kesehariannya Raida gitu, apa sih yang ingin Ibu lakukan atau ada nggak cara Ibu dalam menerapkan pembelajaran buat si Raida ini? Sepertinya saya harus membuat pendampingan khusus dan latihan secara bertahap. Misalnya setiap pertemuan saya akan memberikan latihan soal yang berkaitan dengan kehidupan di sekeliling Raida, agar Raida lebih mudah untuk bisa membandingkan kalimat fakta atau kalimat opini. Seperti itu strategi yang mungkin akan saya lakukan nanti untuk Raida. Dari strategi dan rencana yang akan Ibu lakukan nih, apakah Ibu yakin dengan apa yang akan Ibu lakukan, dan langkah apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu dan waktunya
kemungkinan akan berapa lama atau akan ibu laksanakannya kapan? Baik, karena pertemuan pada bab ini hanya 8 kali pertemuan, jadi ini sudah pertemuan yang pertama, maka di pertemuan berikutnya sampai pertemuan yang ke-8 saya berharap Raida tidak hanya bisa membedakan kalimat fakta atau opini, tapi juga mampu memberikan alasan kenapa itu kalimat fakta, kenapa itu kalimat opini, sampai akhirnya nanti Raida bisa mampu menulis teks argumentasi sendiri berdasarkan bimbingan dan latihan yang bertahap di setiap pertemuannya. Seperti itu Bu Auli. Ya, berat strategi dan rencana yang menarik ya. Oke, nggak kerasa nih Bu Salwa sudah sampai akhir dari sesi percakapan kita ini. Sebelum itu, apa yang Ibu dapatkan, apa yang Ibu rasakan dari sesi percakapan kita pada siang hari ini? Yang saya dapatkan hari ini, saya senang bisa berbagi pengalaman kepada Ibu Auli. Lalu juga saya merefleksi diri saya dan juga saya menemukan strategi baru untuk bisa membantu siswa saya yang tadinya mengalami kesulitan, dan saya berharap sesi ini benar-benar bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk Bu Auli sebagai rekan guru juga. Itu sih harapan saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Salwa. Mungkin kita akan follow up kali ya Bu, perkembangan si Raida ini dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nanti kita bertemu kembali lagi, kita diskusi lagi untuk perkembangan si Raida ini gitu. Terima kasih Bu Salwa sudah berkenan hadir, sudah ngobrol hari ini. Terima kasih juga Bu Auli. Oh, siap.